Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Berikut ini faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Setiap individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Yang keempat yaitu terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta dan bendanya. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Selain 5 faktor penyebab kemiskinan tersebut, ada juga beberapa pendapat dari para ahli bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kepemilikan pribadi maupun eksploitasi kaum pekerja, yaitu konflik yang menyertai kemiskinan. Konflik dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Misalnya, konflik sosial atau politik dapat mengganggu kegiatan ekonomi, menghancurkan infrastruktur, dan mengurangi akses terhadap sumber daya, yang semuanya dapat berkontribusi pada kemiskinan. Selain itu, konflik juga dapat menciptakan ketidakstabilan yang menghambat investasi dengan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dan upaya pencegahan konflik dapat berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu masyarakat. Persoalan kemiskinan masyarakat perlu dilihat dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasa informasi. Sementara aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat-alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, dan lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Di sisi lain, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan. Masalah kemiskinan dan kejahatan merupakan kausalitas dua masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Kondisi tersebut yang menyebabkan timbulnya kejahatan seperti pencurian yang sangat erat kaitannya dengan tidak adanya keserasian antara kehidupan seseorang dengan lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat. Seperti adanya kesenjangan sosial atau lebarnya jurang pemisah antara kelompok kaya dengan kelompok miskin dalam masyarakat, tingginya tingkat pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan yang rendah, pendidikan, dan harapan pemenuhan kebutuhan material yang melimpah tanpa adanya usaha dan kerja keras.
Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat beragam, mencakup hampir semua dimensi kehidupan masyarakat, negara, terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti kejahatan, keturunan sosial, keterasingan yang merupakan manifestasi dari kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan terbukti menjadi faktor utama rapuhnya ketahanan sosial dalam sebuah keluarga, dalam suatu komunitas, kelompok atau masyarakat, bangsa, dan suatu negara. Masalah sosial sebagai suatu penyakit sosial yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kaitan dan pengaruh antara suatu aspek dengan aspek lainnya. Demikian juga dengan kejahatan yang selalu berkaitan dan dipengaruhi oleh masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, perbuatan kriminal seperti mencurian dilakukan karena merasa belum terpenuhi kebutuhan hidup mereka selama ini. Di samping berbagai permasalahan lainnya yang melatar belakanginya, yaitu kesenjangan sosial, kesejahteraan yang tak seimbang, instabilitas ekonomi juga menjadi beberapa pemicu lahirnya tindakan kejahatan seperti pencurian ini. Selanjutnya, resolusi konflik dari kemiskinan. Resolusi konflik dari kemiskinan ini melibatkan berbagai pendekatan dan strategi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Langkah utama dalam resolusi konflik dari kemiskinan adalah dengan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Hal ini meliputi program-program pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Yang kedua, penguatan kearifan lokal. Melalui penguatan kearifan lokal, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang ketiga yaitu peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar. Upaya untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program-program pemberdayaan ekonomi, masyarakat diberikan akses terhadap sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing dalam menciptakan mata pencarian. Kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan berbagai strategi ini, diharapkan dapat tercapai resolusi konflik dari kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak dari kemiskinan ini. Baiklah, itu hasil dari paparan materi saya mengenai isu persoalan sosial ekonomi yaitu kemiskinan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.